Oke semua, aku langsung mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Dewinta Srikandi Utami dan hari ini aku bakal ngajar ekonomi dan aku ngajar tentang peran pelaku ekonomi. Sebelumnya, kalau misalnya dari kalian ada yang bisa on cam, boleh banget on cam ya buat temenin aku. Oke. Tapi sebelum mulai ke kelasnya, aku mau ngabarin bahwa kita baru aja kedapatan berita duka bahwa telah berpulang ke rahmatullah Kak Faiha Mazaya Nurwidiastono selaku co-founder dan vice president Bersinar Project pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Maka dari itu, alangkah baiknya kita berikan al-fatihah, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Khususan summa ila arwahi al-fatihah. Semuanya, aku langsung mulai aja kali ya. Aku izin share screen ya semuanya. Ayo dong buat yang bisa on cam, temenin aku on cam boleh banget. Teman-teman, share screen-nya udah kelihatan apa belum ya? Udah, Kak. Udah. Oke. Jadi aku langsung mulai aja. Aku sebelumnya mau bilang dulu selamat datang di kelas ekonomi pertama aku. Jadi aku baru pertama kali jadi tutor di Bersinar Project. Dan aku mau apresiasi banget buat kalian yang udah datang ke kelas aku. By the way, nama aku Dewinta Srikandi Utami dan kalian bisa manggil aku Dewita. Aku mahasiswa di Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia Angkatan 2021. Terus kalau misalnya kalian mau nanya-nanya seputar materi ataupun di luar materi, kalian bisa banget reach aku melalui Instagram aku di @dewintasr ataupun di Twitter @blaskompi. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang peran pelaku ekonomi. Aku juga mau kasih tahu kalau misalnya aku bakal ngasih reward buat 2 orang. Yang pertama adalah the most active. Jadi kalau misalnya ada dari salah satu dari kalian yang benar-benar aktif buat kalau misalnya nanti aku lempar pertanyaan kalian jawab atau aku nanya pendapat kalian mau jawab, pokoknya yang aktif aku bakal catat namanya dan aku bakal kasih reward buat salah satu yang aktif. Pokoknya yang paling aktif dari yang aktif gitu ya. Terus yang kedua, at the end of this class, aku bakal bikin quiz pakai Kahoot. Jadi make sure kalian ikutin kelas ini sampai akhir karena nanti untuk yang juara pertama di Kahoot aku juga bakal kasih reward. Walaupun emang nggak seberapa rewardnya tapi ya lumayan lah buat GoFood kalau lagi nugas. Oke, hari ini by the way, sorry banget kalau misalnya nanti ada kayak nge-lag atau putus-putus ataupun delay, kalian bisa langsung potong aja. Terus juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh dicatat dulu, ditampung dulu, nanti aku bakal kasih sesi tanya jawabnya sendiri. Oke, karena hari ini kita bakal belajar tentang peran pelaku ekonomi, aku mau satu orang buat jelasin kayak garis besarnya, kalian tuh tahu apa sih tentang peran pelaku ekonomi atau mungkin kayak isinya tuh apa aja. Secara singkat aja boleh. Boleh langsung on mic dan sebutin namanya biar aku catat ya. Ada yang tahu nggak peran pelaku ekonomi? Saya Kak Reza. Oke, Reza boleh. Setahu saya Kak, pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Yang pertama itu rumah tangga konsumsi, kedua pemerintah, ketiga produsen, yang terakhir masyarakat luar negeri. Oke, thank you banget Reza udah mau jawab. Aku catat nama kamu ya. Oke.
Oke, tunggu sebentar. Oke, makasih ya Reza. Oke, jadi benar banget apa yang dibilang Reza, bahwa peran pelaku ekonomi itu basically adalah kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi. Produksi itu adalah membuat barang dan jasa. Terus juga ada distribusi, gimana kita memasarkan produk atau barang dan jasa tersebut. Terus juga ada konsumsi. Kalau misalnya produsen udah bikin barang dan jasa, kita sebagai masyarakat itu bertugasnya itu untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, terdapat peran-peran untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Peran-peran itu dilakukan oleh siapa aja? Yang pertama, ada pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga produsen atau biasa disebut dengan RTP. Terus juga ada rumah tangga konsumen atau RTK, dan ada rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara, bisa disebut dengan RTP atau RTN, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, itu semua akan aku bahas nanti, dan selain itu, kita juga bakal bahas tentang hubungan antar pelaku ekonomi ini melalui yang namanya circular flow diagram. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini yang pertama aku bakal jelasin tentang rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu kegiatannya yang pertama menghabiskan nilai guna barang. Jadi kita ini sebagai konsumen, kalau misalnya si produsen ini udah bikin barang dan jasa, kita ini bertugas untuk menghabiskan nilai guna barang. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya produsen ini membuat sepatu gitu ya, kita sebagai konsumen pasti mau beli dan memakai si sepatu tersebut. Itu namanya menghabiskan nilai guna barang. Yang kedua, ada yang namanya menyediakan faktor produksi. By the way, faktor produksi ini ada 4. Sebenarnya ada 3, tapi ada turunannya lagi, jadi ada 4, dan juga ada balas jasanya. Karena tadi aku pengen kelas kita interaktif, jadi nggak cuma aku doang yang ngomong, aku juga pengen nanya salah satu dari kalian, ada yang tahu nggak sih apa itu faktor produksi? Boleh langsung on cam, boleh langsung on mic dan sebutin namanya biar aku catat. Aku Kak Siapa yang namanya? Ilona. Oke, boleh Ilona. Jadi ini setahu dan sepemahaman aku aja nggak apa-apa kan Kak? Iya, boleh. Ya jadi faktor produksi itu dia tuh kan konsumen kan rumah tangga konsumen ini biasanya dipakai oleh rumah tangga produsen buat jadi tenaga kerja. Jadi mereka biasanya ngambil tenaga kerja dari rumah tangga konsumen ini. Terus mereka juga biasanya ngambil kayak barang mentah itu biasanya dari rumah tangga konsumennya gak sih Kak? Iya, benar banget. Thank you ya Ilona, aku catat juga nama kamu. Iya, kasih Kak. Iya, sama-sama. Benar banget apa yang dibilang Ilona. Jadi faktor produksi itu adalah kayak hal-hal yang dibutuhkan produsen untuk membuat barang dan jasanya tersebut. Bisa dibilang kayak sumbernya gitu. Nah, jadi faktor produksi ini ada 4. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, terus juga ada modal, dan ada skill atau keahlian. Nah, faktor produksinya ini, jadi kan kita sebagai konsumen ngasih faktor produksi, kita nggak pengen kan cuma ngasih aja, tapi kita pengen ada balas jasanya juga. Contohnya, tanah itu balas jasanya sewa, tenaga kerja balas jasanya upah, kalau modal itu bunga, kalau skill itu laba atau keuntungan. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya skill, ada 2 orang yang pengen ngelamar pekerjaan. Yang pertama dia punya keahlian untuk ngoperasiin Excel, yang kedua, yang orang kedua ini tapi dia nggak punya keahlian untuk ngoperasiin Excel. Yang pastinya dipilih, kalau misalnya mereka dua-duanya keterima, yang punya gaji lebih gede itu pasti yang punya skill Excel. Karena apa? Karena dia punya keahlian untuk mengoperasikan si Excel tersebut. Dia punya keahlian lebih, dia punya skill lebih. Pastinya dia juga mendapatkan laba yang lebih gitu. Itu namanya faktor produksi dan balas jasanya. Terus ciri-ciri rumah tangga konsumen itu, yang kayak tadi aku bilang, dia itu pemilik faktor produksi. Dia menyediakan sumber-sumber yang akan dikasih ke produsen. Terus juga dia menghabiskan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Kayak tadi kalau misalnya kita ngasih faktor produksi itu sebagai tenaga kerja, kita pasti bakal dapat balas jasanya berupa upah atau gaji. Nah,
kita pasti menghabiskan gaji kita itu untuk membeli barang dan jasa yang udah disediakan oleh produsen. Selain menghabiskan pendapatan, kita juga punya kesempatan untuk menyimpan pendapatan kita untuk dijadikan tabungan atau investasi untuk di masa depan. Jadi nggak cuma menghabiskan gaji kita untuk membeli barang dan jasa, tapi kita juga punya kesempatan untuk menyimpan pendapatan kita untuk dijadikan tabungan. Yang kedua, itu ada rumah tangga produsen atau RTP. Ini by the way, slide aku udah keganti belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Oke, thank you. Yang kedua, ada rumah tangga produsen atau biasa disebut dengan RTP. RTP ini disebut juga dengan produsen. Kegiatannya apa? Kegiatannya itu adalah menghasilkan barang dan jasa dan menjualnya ke rumah tangga konsumen. Produsen itu misalnya produsen sepatu, dia menghasilkan sepatu dan pasti dijual ke konsumen. Yang kedua, dia memanfaatkan faktor produksi. Tadi kita sebagai konsumen, kita udah menyediakan faktor produksi. Nah, tugasnya si produsen ini adalah mereka memanfaatkan faktor produksinya ini. Contohnya tadi kita sudah menyediakan tenaga kerja. Nah, si produsennya ini memanfaatkan tenaga kerja tersebut untuk menghasilkan si sepatu, menghasilkan barang atau jasanya. Terus juga produsen ini punya kegiatan adalah membayarkan pajak ke pemerintah. Contohnya gimana? Contohnya ada pajak kalau misalnya dia beli bahan baku, itu dia bayar pajak ke pemerintah. Kalau misalnya dia punya toko atau tanahnya, itu dia juga bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau misalnya dia bikin pabrik, itu juga harus bayar pajak ke pemerintah. Jadi nggak cuma menghasilkan barang dan jasa untuk dijual, tapi mereka juga punya kewajiban untuk membayarkan pajak ke pemerintah. Tujuannya apa sih? Tujuannya pasti kalau kita ngejual sesuatu, itu pasti untuk mencapai laba atau keuntungan. Nggak mungkin kita ngejual sepatu harga aslinya 300.000, tapi malah kita jual 100.000. Itu bukan yang mencapai laba, tapi itu malah adanya kerugian. Terus juga tujuan keduanya itu adalah mencapai efisiensi. Terus aku juga mau nanya lagi, apa sih efisiensi itu? Boleh langsung on mic dan sebutin namanya. Setahu kalian aja apa sih efisiensi? Saya, Kak. Ya boleh, siapa ya namanya? Dari kata efisiensi sendiri, menurut saya itu dari kata efisien yang berarti hemat. Terus ini kan kedudukannya di rumah tangga produsen, berarti tujuannya mencapai efisiensi itu seperti menghemat pengeluaran untuk memproduksi barang dan jasa yang akan didistribusikan gitu, Kak, menurut saya. Oke, thank you. Ini by the way siapa namanya ya? Kalila, Kak, dari SP 9. Oke. SP2. Thank you ya Kalila. Benar banget apa yang dibilang Kalila bahwa efisiensi itu adalah memanfaatkan sumber daya yang kita punya dengan maksimal. Jadi contohnya sebenarnya sumber daya itu bukan melulu tentang bahan baku, tapi juga bisa dengan berupa waktu gitu. Contohnya itu dengan kayak kita menyelesaikan dengan tepat waktu. Sebagai produsen, kita ini pengen segala-galanya itu efisien. Contohnya kayak apa? Kita sebagai produsen punya target sehari kita harus bikin 10 sepatu gitu ya. Tapi itu efisien. Tapi kalau misalnya kita sehari cuma bisa bikin 5 sepatu, itu berarti nggak efisien. Yang ada malah kita buang-buang waktu kita. Terus contoh lainnya lagi misalnya kita adalah produsen baju. Targetnya adalah bikin satu baju dari satu gulung benang, itu efisien. Tapi kalau misalnya kita bikin satu baju kita butuh 5 benang, itu namanya nggak efisien. Karena apa? Karena kita yang ada malah buang-buang bahan baku. Jadinya nggak efisien. Kita nggak memanfaatkan sumber daya ini dengan maksimal gitu. Yang ada malah buang-buang atau jadi boros. Benar banget kata Kalila bahwa efisiensi itu bisa dibilang dengan hemat gitu ya. Terus lanjut lagi. Yang ketiga ada rumah tangga negara atau yang bisa disebut dengan RTN atau bisa juga disebut dengan rumah tangga pemerintah. Kegiatannya kayak gimana? Kegiatannya itu mengatur kegiatan ekonomi. Terus dia juga menjamin kelancaran kegiatan ekonomi, contohnya apa? Contohnya itu dengan adanya perundang-undangan, misalnya perundang-undangan
kayak Persero, BUMN, itu juga disebut dengan perundang-undangan yang merupakan salah satu kegiatan dari rumah tangga pemerintah untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi. Terus juga pemerintah itu bisa menetapkan harga keseimbangannya. Contohnya gimana? Contohnya, kalau misalnya kita misalnya dihargai telur itu 20.000 gitu ya misalnya sekilonya. Tapi karena ada kelangkaan dan karena ada suatu dan lain hal, produsen menetapkan kalau misalnya 1 kilo telur itu harga 30.000. Jadi kan dari 20.000 ke 30.000 itu naik 10.000. Produsen menetapkan 1 kilo telur itu 30.000. Kita sebagai konsumen yang biasa beli telur itu 20.000 nggak terima dong. Kenapa melonjak banget harganya? Kenapa jadi tiba-tiba 30.000 yang biasanya 20.000? Sebagai konsumen kita nggak terima. Tapi produsen juga nggak mau menurunkan harganya, karena apa? Karena telur itu lagi langka nih sekarang. Kita nggak bisa nurunin harga ke 20.000 kayak biasanya karena telur itu lagi langka gitu. Terus peran pemerintah tuh apa? Peran pemerintah adalah dengan menetapkan harga keseimbangan, yang mana nggak terlalu mahal buat konsumen dan nggak terlalu murah untuk produsen. Kalau misalnya tadi katanya konsumennya itu 30.000 kemahalan, dan untuk produsen 20.000 itu kemurahan, ditetapkanlah harga keseimbangan yaitu 25.000 untuk mencapai kayak adil untuk si produsen dan adil juga untuk konsumen. Ditetapkanlah harga 25.000 sesuai dengan harga keseimbangan pasar. Itu untuk yang menjamin kelancaran kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada juga tentang melakukan konsumsi. Nggak cuma kita sebagai konsumen aja yang bisa melakukan kegiatan konsumsi, tapi pemerintah juga bisa melakukan konsumsi. Contohnya kayak apa? Contohnya itu pemerintah membeli bahan baku untuk fasilitas umum. Jadi kayak pemerintah itu kan biasanya mereka membangun jembatan, jadi kayak mereka beli kayak besi untuk jembatan, atau mereka beli aspal buat bikin jalan tol, atau dia beli bahan-bahan jalan buat memperbaiki jalan umum gitu. Jadi pemerintah itu juga melakukan konsumsi untuk membeli bahan baku yang akan dipergunakan untuk fasilitas umum. Terus aku bakal lanjut lagi. Ini yang terakhir. Dari ini ada yang namanya rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini kayak kita bayanginnya tadi kan ada rumah tangga, ada produsen, ada konsumen, ada rumah tangga pemerintah. Nah, yang ini ada yang namanya rumah tangga luar negeri, yaitu kegiatannya adalah untuk ekspor atau impor barang ke luar negeri. Terus juga dia bisa ekspor atau impor faktor produksi. Contohnya gimana? Contohnya faktor produksi tadi aku bilang ada 4, contohnya ada tenaga kerja. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita nggak punya ahli teknologi untuk bikin handphone atau mobil. Jadi kita pengen impor tenaga kerja ahli teknologi dari Jepang gitu. Itu namanya ekspor atau impor faktor produksi. Terus kalau misalnya di Indonesia nih ada orang yang ahli pertanian tapi di Jepang nggak ada, itu namanya Jepangnya minta buat orang Indonesia ini mengekspor si faktor produksi dengan tenaga kerja tadi. Manfaatnya apa aja sih kalau misalnya ada ada rumah tangga luar negeri? Yang pertama, kita pasti bisa ada pinjaman dari luar negeri. Entah kita yang minjam atau luar negeri yang minjam ke kita. Terus juga ada ekspor barang dan jasa kayak tadi yang aku bilang. Terus juga ada ahli teknologi dan ada impor kebutuhan. Contohnya, kalau misalnya misalnya di Malaysia nggak punya beras, nah dia bisa tuh dengan adanya kesepakatan dan lain-lain, dia pengen impor beras dari Indonesia ke Thailand atau sebaliknya, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak tentang rumah tangga tadi yang udah aku jelasin? Boleh langsung. Kak, boleh izin bertanya? Iya, boleh. Berarti tadi tuh yang di rumah tangga pemerintah ya? Yang sebelum ini? Ya. Yang ini ya? Iya, yang sebelum ini. Berarti si pemerintah ini kedudukannya itu kayak di tengah-tengah antara produsen sama
konsumen. Jadi dia sebagai titik tengahnya. Jadi kayak yang mengambil kebijakan misalnya di antara dua ini ada yang berat sebelah, jadi dia pengambil kebijakan win-win solution gitu, Kak. Oke, benar banget. Jadi pemerintah ini penengah gitu ya. Kalau misalnya ada salah satu yang merasa terberatkan atau satunya ngerasa nggak adil, kayak tadi harga yang nggak adil untuk kedua belah pihak, pemerintah benar banget untuk mencari jalan tengahnya dengan adanya harga keseimbangan tadi. Tujuannya buat apa? Untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi biar nggak simpang siur gitu informasinya. Jadi kayak pengen si konsumen pengen harga yang murah, si produsen nggak mau menurunkan harga. Jadi tugasnya pemerintah ini untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonominya dengan ada harga keseimbangan pasar tadi. Oke, udah jelas belum jawaban aku? Jelas, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Kan kalau misalnya rumah tangga produsen atau konsumen itu kan biasanya dikelola sama ya kalau misalnya produsen ya perusahaannya gitu kan. Kalau misalnya konsumen ya berarti orangnya gitu. Kalau rumah tangga negara ya berarti kayak Kementerian Ekonomi gitu kan, Kak. Gimana? Sorry. Kalau rumah tangga negara tuh dikelolanya kan sama pemerintah. Kalau misalnya rumah tangga produsen kan dikelolanya sama perusahaan atau lembaga badan gitu kan. Kalau misalnya rumah tangga luar negeri itu mestinya siapa yang ngelola semua gitu. Oke. Gimana ya? Iya, Ngerti kan? aku ngerti pertanyaan kamu. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang produsen dikelola sama perusahaan, konsumen dikelola sama kayak masyarakat kita gini, terus juga rumah tangga negara dikelola sama pemerintah. Kayak kalau rumah tangga luar negeri ini sebenarnya dia tuh kayak lebih ke kayak sektornya gitu. Sektornya tuh sektor luar negeri gitu. Mereka juga kan jadi setiap negara itu punya RTP RTK-nya masing-masing kan. Nah, kalau luar negeri ini tuh lebih kayak hubungannya kita ini suatu negara sama negara lain gitu. Jadi nggak bisa dibilang siapa yang ngelola atau produsennya dari gitu. Jadi kita ini punya hubungan sama si konsumen atau produsen luar negeri tadi. Untuk apa? Untuk ekspor impor faktor produksi, bisa untuk ekspor impor barang, atau bahkan luar negeri ini bisa kita hubungannya dengan pemerintahnya. Untuk apa? Untuk pinjaman luar negerinya. Kalau misalnya kita butuh faktor produksi, untuk kita hubungan sama ke konsumen luar negerinya. Jadi menurut aku lebih tiga-tiganya masuk kalau untuk luar negeri ini. Jadi dia ada produsen, ada konsumen, ada pemerintahnya juga. Bedanya dia di luar negeri gitu. Gimana? Udah jelas belum? Jelas, Kak. Oke. Ada Kak, yang mau nanya dong. lagi? Aku Iya, mau tanya. boleh. Kalau misalkan rumah tangga luar negeri, kan dia ekspor impor barang dan faktor produksi kan. Nah, faktor produksi itu ada tanah, tenaga, modal, sama skill. Nah, kalau yang tanah itu gimana ya? Yang ekspor impor? Oke. Sebenarnya enggak, tanah itu enggak impor. Mereka ini lebih ekspor impor lebih ke barang atau jasa. Jadi kalau misalnya tanah itu lebih ke bisa untuk barang atau misalnya jasanya kayak ahli teknologi, terus kalau misalnya kayak ada ahli pertanian ataupun faktor produksi berupa kayak modalnya, kalau modal kan masih bisa kayak dia invest ke luar negeri, terus juga pokoknya kalau tanah nggak diekspor atau impor sih, lebih ke barang atau skill. Gimana? Terjawab nggak? Terjawab, Kak. Makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kak, mau tanya. Oke, boleh. Siapa dulu? Siapa aja dulu. Aku dulu ya mungkin ya. Kak, mau tanya, misal kita beli di pasar, telur beli di pasar itu harganya lebih rendah dibandingkan kita beli misal di kayak hotel atau supermarket. Nah, apakah peran pemerintah juga ikut campur untuk mengatasi kesenjangan harga?
Dan kalau kita lihat tuh masyarakat juga kayak nerima-nerima aja gitu, Kak. Oke. Maka- Iya, aku izin jawab ya. Jadi yang aku bilang peran pemerintah tadi untuk menengahkan gitu ya. Ini di slide yang ini. Jadi kalau aku bilang si pemerintah ini buat ngasih harga keseimbangan, kalau misalnya di pasar telur lebih murah, di hotel telur lebih mahal. Oke, itu maksud aku bukan kayak gitu. Maksud aku kalau misalnya kayak gitu, itu kan tergantung sama apa yang mereka udah kelola gitu ya. Kalau misalnya kita beli telur di warung sama telur di mall, pasti harganya bakal lebih mahal yang di mall. Karena apa? Karena dia punya pajak dari toko, dia punya pajak dari mall tersebut, dia punya belum lagi kalau misalnya telurnya itu impor, itu pasti bakal jadi lebih mahal. Pemerintah di sini, maksud aku pemerintah ngasih harga keseimbangan itu bukan kayak gitu. Maksud aku kalau misalnya harganya ini berubah secara keseluruhan gitu. Kayak dari telur misalnya dari telur yang produsen asli dia harga awalnya 20.000 gitu. Terus dia dimahalin jadi 30.000, menurut konsumen itu kemahalan. Maksud aku tuh itu secara komprehensif gitu, secara luas. Bukannya dia yang udah di pasar sama yang di mall itu beda, itu nggak termasuk gitu. Jadi lebih ke keseluruhan gitu. Gimana? Terjawab nggak? Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama. Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum lanjut? Aku, Kak. Oke, boleh. Maaf tadi kayaknya aku telat. Terus ini mau nanya Kak, ini rumah tangga produksi, terus rumah tangga negara, rumah tangga luar negeri, sama rumah tangga konsumsi itu masuknya ke pelaku ekonomi, Kak. Iya, betul. Jadi Terus, mereka berkegiatan untuk melakukan kegiatan ekonomi gitu. ya, terus kalau bedanya sama distributor, konsumen, sama satu lagi apa ya? Produsen, itu sama nggak Kak? Atau ada bedanya sama yang RTP ini? Itu sama aja, tapi kalau di materi ini emang kita nyebutnya rumah tangga negara, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Tapi pada kesehariannya kita nyebutnya itu produsen, konsumen, pemerintah itu sama aja. Tapi ini cuma karena di materinya aja ada rumah tangganya gitu. Oh, oke. Ya. Oke, makasih Kak. Oke. Ya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Reza, raise hand, kamu mau nanya apa enggak? Atau kepencet aja? Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sorry Reza, suara kamu putus-putus. Apakah wajib pajak itu termasuk ke RTP atau RTK ya, Kak? Suaranya agak kurang jelas nih Reza. Kolom chat aja ya, Kak. Oke, boleh. Oke, wajib pajak itu termasuk kegiatan RTP atau RTK ya tadi. Kalau wajib pajak itu sebenarnya termasuk ke keseluruhan. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib membayar pajak gitu ya. Jadi nggak cuma tadi aku tulis ya di produsen bahwa dia melakukan wajib pajak, tapi sebenarnya konsumen kita sebagai masyarakat kalau misalnya kita udah punya pendapatan, kita mempunyai kewajiban juga untuk membayar pajak. Jadi nggak cuma produsen aja. Gimana Reza, kejawab nggak? Kejawab, Kak. Terima kasih. Oke.
Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini ada circular flow diagram, udah kelihatan belum teman-teman? Udah Kak. Udah kok. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya circular flow diagram. Jadi, dia ini adalah kayak hubungan antara rumah tangga produsen, hubungan antara rumah tangga konsumen sama pemerintah, dan juga ada luar negeri. Tapi yang di sini aku bakal jelasin dulu tentang perekonomian yang tertutup. Jadi, perekonomian yang tertutup ini meliputi ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pemerintah. Jadi dia tertutup, dia cuma di dalam negeri aja. Terus juga di sini aku mau jelasin ada pasar input. Ini kursor aku kelihatan nggak? Aku gerakin. Oke. Nah, di sini ada pasar input. Pasar input itu disebut juga pasar faktor produksi atau pasar sumber, kayak yang ini. Ini namanya pasar input. Nah, kalau yang kedua ini namanya ada pasar output atau pasar barang dan jasa. Yang ini adalah pasar barang dan jasa atau bisa disebut dengan pasar output. Nah, contohnya gimana sih circular flow diagram ini bekerja? Jadi contohnya, misalnya kan tadi ini kita ya, rumah tangga keluarga atau bisa disebut dengan konsumen. Jadi konsumen, kita kan tadi aku bilang dia ini menyediakan faktor produksi. Coba kita bilang kalau misalnya faktor produksi ini adalah tenaga kerja. Jadi si konsumen ini ngasih tenaga kerja ke perusahaan melalui pasar faktor produksi atau pasar input. Nah, mereka ngasihlah si konsumen tadi ngasih tenaga kerja ke perusahaan. Perusahaan ini ceritanya mau memproduksi beras gitu ya. Nah, tenaga kerjanya tadi dimanfaatkan untuk membuat beras. Kalau udah misalnya berasnya udah selesai gitu ya. Nah, berasnya akan diberikan lagi ke konsumen untuk dijual melalui pasar output gitu. Udah nyampe nih. Si berasnya tadi udah selesai, udah nyampe di konsumen, konsumen mau beli beras tersebut. Misalnya berasnya itu seharga 50.000. 50.000-nya itu akan melewati pasar barang dan jasa untuk dikasih ke si produsen. Nah, udah dikasih ke produsennya ini, tadi kan kita si konsumen udah ngasih tenaga kerja. Nah, dia itu butuh yang namanya balas jasa. Berupa apa? Berupa gaji atau upah. Karena tadi si produsen udah nerima 50.000, misalnya dikasihlah upah dan gajinya ini sebesar 25.000 untuk si tenaga kerjanya tadi. Dikasihlah 25.000 melalui pasar sumber atau pasar input ke rumah tangga konsumen. Jadi konsumennya ini udah ngasih tenaga kerja, dia juga dapat balas jasa berupa upah. Terus si perusahaannya ini udah ngasih beras, dia dapat balas jasanya itu berupa hasil uang dari penjualan beras tersebut gitu. Nah, terus mereka udah dapat ya balas dan jasanya, tapi mereka harus tadi yang kayak ditanyain sama Reza kalau nggak salah, cuma produsen aja atau konsumen juga yang wajib bayar pajak. Nah, di sini perannya pemerintah adalah menerima pajak dari siapa? Dari si konsumen maupun si produsen. Jadinya mereka ngasih pajak. Nah, pemerintah juga nggak cuma-cuma ya ngasih, dia menerima pajak gitu, menerima uangnya aja, tapi masa nggak ada balas jasanya buat si konsumen maupun produsen. Nah, makanya mereka bisa ngasih si balas jasanya dari pajak tadi dengan apa? Dengan public goods atau fasilitas umum. Misalnya uang pajak tadi bisa dibuat tol atau bikin jembatan atau perbaikan jalan atau bahkan berupa subsidi untuk produsen gitu. Jadi nggak cuma fasilitas umum aja tapi bisa berupa subsidi juga. Ini untuk yang perekonomian tertutup. Nah, terus yang kedua, ini ada circular flow diagram, tapi ini bedanya untuk perekonomian yang terbuka. Perekonomian terbuka ini meliputi apa aja? Meliputi rumah tangga produsen, meliputi rumah tangga konsumen, ada pemerintah, adalah kalau yang tadi cuma di dalam negeri aja, tapi yang sekarang ini kita ada hubungannya dengan pemerintah, ada hubungannya dengan luar negeri. Sebenarnya sama aja kayak tadi, ini masih ada pasar input, pasar faktor produksi,
Terus ada juga pasar output atau pasar barang dan jasa. Nah, terus bedanya apa? Sebenarnya ini sama aja kayak tadi. Kayak misalnya ada yang konsumen ngasih tenaga kerja, dibalas dengan upah, terus produsen udah bikin beras, dibalas dengan hasil penjualan beras tadi. Bedanya apa? Bedanya di sini dia bisa, misalnya konsumen bisa mengekspor tenaga kerja, ataupun produsen bisa mengekspor hasil berasnya tadi ke luar negeri, ataupun dari luar negeri bisa ngasih ahli teknologi ke Indonesia gitu. Jadi pokoknya sebenarnya sama aja alurnya, tapi bedanya di perekonomian terbuka ini adalah dia bisa impor atau ekspor ke luar negeri. Sebenarnya itu aja sih untuk yang circular flow diagram. Aku buka sesi pertanyaannya lagi, boleh kalau misalnya ada yang mau nanya tentang circular flow diagram atau rumah tangga yang tadi udah aku jelasin. Boleh langsung on mic aja. Kak, mau tanya. Iya, boleh. Nama lain dari perekonomian tertutup sama terbuka itu kayak diagram 3 sektor sama 4 sektor, bukan, Kak? Oke, bener banget. Tadi yang nanya Malva ya? Iya, Kak Malva. Iya, bener banget yang dibilang Malva itu nama lainnya. Kalau perekonomian tertutup itu ada namanya perekonomian 3 sektor. Karena apa? Karena ada 3 sektor ya. Rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan ada pemerintah. Itu bisa juga disebut perekonomian tertutup atau 3 sektor. Kalau yang terbuka itu disebut dengan 4 sektor karena ada apa aja? Karena ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, dan ada luar negeri. Itu disebut dengan perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Bener banget, Malva. Thank you ya. Kak, sama satu lagi boleh tanya nggak? Iya, boleh. Di catatan aku dari sekolah ada diagram sederhana yang 2 sektor itu kayak gimana, Kak? Kayak mungkin itu lebih ke produsen dan konsumen, nggak ada pemerintah ya? Iya, Kak. Oke, sebenarnya sama aja ya kalau misalnya 3 sektor, 2 sektor, bedanya mungkin itu lebih menjelaskan yang lebih simpel aja biar kalian lebih ngerti gitu. Itu adalah misalnya perekonomian yang 2 sektor tadi lebih ke produsen sama konsumen aja. Jadi lebih gimana ya, lebih simpel gitu. Contohnya kalau misalnya di pasar jual beli gitu, tuker apa namanya? Misalnya di pasar si produsennya ini lebih ke penjual dan pembeli sih, karena ada produsen, ada konsumen gitu. Misalnya si yang produsennya ini yang penjual, kalau misalnya yang konsumen ini yang pembeli. Jadi kayak nggak langsung gitu ya ke pemerintah atau ke pajaknya untuk bayar pajaknya. Jadi kalau untuk yang 2 sektor lebih ke konsumen sama produsen aja. Oke, makasih, Gimana, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung on mic aja, atau di chat juga nggak apa-apa sih. Aku bisa lihat chatnya. Kak, maaf, hubungan pemerintah sama pasar barang dan jasa sama pasar sumber itu gimana ya, Kak? Oke, aku jelasin yang pasar input outputnya tadi ya. Jadi sebenarnya, kalau untuk yang pemerintah ya, sama ya? Iya, Kak. Oke, kalau untuk yang pemerintah ke pasar input sama outputnya itu lebih ke, misalnya, kayak tadi aku bilang ya, pemerintah itu dia melakukan kegiatan konsumsi juga. Dengan apa? Kalau misalnya pemerintah itu mau bikin tol gitu, atau bikin jembatan, pasti dia beli besinya, beli aspal untuk bikin jalannya. Nah, ini kayak ini, yang pemerintah ini misalnya dia mau beli barang dan jasa. Dia mau beli aspal dari si produsen. Ini ya, misalnya produsen ini menghasilkan barang dan jasa, dia ini kan mengasih barang dan jasanya ini melewati pasar barang dan jasa atau pasar output gitu. Dia ngasih ke pemerintah. Pemerintah udah nerima barangnya, misalnya pemerintah nerima aspal gitu ya. Nggak cuma diterima doang, pemerintah juga harus bayar, harus melakukan kegiatan konsumsi dengan apa? Dengan uang untuk dikasih ke produsen tadi gitu, melalui pasar
output. Dan kalau misalnya yang tadi, misalnya di pasar sumber ini atau pasar faktor produksi, pemerintah bikin jalan itu nggak pemerintah yang ngerjain sendiri, pasti pemerintah juga butuh yang namanya tenaga kerja untuk bikin si jalannya tadi atau bikin jembatannya tadi. Jadi pemerintah butuh yang namanya tenaga kerja, dia dapat dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Dia dapat tenaga kerja melewati pasar sumber atau pasar input. Nyampelah ke pemerintah. Pemerintah udah dapat tenaga kerjanya, udah bikin aspalnya, terus juga pemerintah harus ngasih balas jasa berupa upah atau gaji. Nah, pemerintah ngasih upah atau gajinya melalui pengeluaran pemerintah untuk dikasih ke konsumen tadi. Gimana? Jelas nggak? Terjawab nggak? Terjawab, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Habis ini kita main Kahoot dulu ya, teman-teman. Kakak izin bertanya. Iya, boleh. Kalau yang public goods itu contohnya kayak fasilitas umum bukan? Oke, benar banget. Public goods itu bisa berupa memang sebenarnya public goods itu adalah fasilitas umum. Contohnya kayak apa? Ini kan tadi kan si produsen sama si konsumen kan udah bayar pajak. Uangnya nggak cuma melulu diterima sama pemerintah kan, maksudnya nggak numpuk di pemerintah, tapi pemerintah juga ngasih balas jasa ke produsen atau konsumen atas pajak yang udah mereka kasih ke pemerintah. Pemerintah nerima pajaknya dan akan dibalas berupa balas jasanya yaitu public goods atau fasilitas umum. Bisa berupa apa? Bisa berupa perbaikan jalan, perbaikan sekolah atau membangun sekolah baru, terus juga bisa berupa jembatan ataupun jalan tol. Pokoknya fasilitas yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Gimana, terjawab? Iya, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya deh, Kak. Atau kita ini boleh. Tadi kan buat fasilitas apa timbal baliknya buat konsumen kan jalan, jembatan gitu kan. Nah, kalau buat produsennya tuh apa, Kak? Oke, tadi benar banget kalau misalnya timbal balik untuk si konsumennya ini bisa berupa public goods, kalau untuk produsennya ini bisa berupa public goods kan sebenarnya juga berguna buat produsen, tapi ada yang lebih spesifik lagi, balas jasanya itu berupa subsidi gitu. Jadi kalau misalnya kita produsen, kita menghasilkan barang dan jasa gitu ya, kita dapat balas jasanya itu berupa subsidi. Oke, teman-teman, aku mau nanya lagi, ada yang tahu nggak subsidi itu apa? Subsidi Kak, itu bantuan bantuan. tunai atau non tunai, Kak. Bisa berupa tunai atau non tunai. Benar banget, subsidi itu adalah bantuan dari pemerintah gitu ya. Bantuan dari pemerintahnya ini misalnya dengan kayak memurahkan bahan baku, atau subsidinya lagi bisa dengan mengurangi pajak gitu. Jadi yang bikin keuntungan untuk produsen gitu. Sebenarnya subsidi ini juga bisa untuk ke konsumen dengan apa kayak subsidi bantuan dana sekolah atau bantuan ke masyarakat gitu. Gimana, terjawab nggak? Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, ini aku ini dulu ya. Aku hold dulu Q&A-nya. Terus selanjutnya, karena materinya udah selesai, kita mau main Kahoot nih. Coba kalian boleh buka www.kahoot.it. Nanti aku share kodenya. Wait. Kalau masih ada yang mau nanya juga boleh sambil kita nunggu Kahoot-nya. Udah kelihatan ya, teman-teman? Udah, Kak. Oke, kalian bisa masuk ke kahoot.it, terus masukin game pin-nya ada 1679500. Nanti aku bakal kasih reward buat yang juara pertama ya.
Aku tunggu sampai 18.22 kali ya, 5 menit. Oke, sambil nunggu aku baca chat ya. Kak, ini nanti ada bahas laba maksimum yang ada total cost, total revenue gitu nggak Kak di materi ini? Sebenarnya ini beda sih. Ini kita hari ini nggak bakal bahas tentang itu karena yang ini bahasnya itu tentang peran perilaku konsumen aja. Kalau itu eh, lebih ke perilaku konsumen sama produsen. Tapi nanti bakal dibahas juga di kelas selanjutnya ya. Ditunggu aja. Dan total cost atau revenue itu masuknya ke biaya produksi. Iya benar. Nanti habis main Kahoot bakal dibahas apa enggak. Sebenarnya soal-soal dari yang aku taruh di Kahoot ini tuh mostly udah aku bahas semua, jadi tinggal mungkin bahas singkat-singkat aja kali ya. Kak, izin nanya PIN-nya berapa ya? PIN-nya itu 1679500. Kasih, Kak. Oke. Kak, Iya, aku nggak bisa masuk Kahoot ya, kenapa ya? mau nggak bisa coba. Nggak bisa ya, tapi namanya udah masuk. Teman-teman yang Belum. lain mana? Aku mau masuk game PIN-nya, tapi dia nggak ke-detect gitu, Kak. Kalau teman-teman yang lain bisa nggak? Kak, aku namanya udah masuk di sini. Sama, Kak. Belum masuk juga kan namanya. Nggak bisa, Kak. Kenapa? Punya aku namanya udah masuk tapi masih loading di sini. Punya aku checking your name terus. Iya, sama. Wait. Gimana ya? Ada yang tahu nggak gimana? Soalnya di aku fine-fine aja soalnya.
Apa kita mau coba PIN baru? Apa harus di-start dulu ya? Kayaknya kalau di start malah nggak bisa ikut gak sih, setauku. PIN Aku baru katanya aja, Kak. coba di laptop, kalau ada yang pakai laptop, coba di laptop. Atau PIN baru aja. Ya, Coba PIN baru aja kali, Kak. coba PIN baru, Kak. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya, aku coba bikin PIN lagi. Ini teman-teman, ini harusnya kan yang host kan? Coba ya. Sebentar. Kak, tadi jadi keluar ya? Iya, jadi keluar. Aku bikin PIN Boleh baru. bagi pinnya nggak? Iya, sebentar ya. Nih. Masih loading nih di aku. Oke, makasih. Oke. Kalau sekarang gimana? Bisa nggak? Bisa, Kak. Oke. Bentar, Kak, aku dicoba dulu ya. Oke. Udah masuk ke punya saya, tapi di sininya masih checking your name. Gimana ya? Apa harus di-start ya? Ini kayaknya yang check your nickname kayaknya emang koneksi sih, Kak. Soalnya tuh ada notif your network is slow. Kalau kamu gimana? Bisa nggak? Aku masih belum bisa masuk sih, Kak, dari tadi. Kalau yang lain udah pada bisa belum? Aku masih checking. Aku udah, Kak. Aku udah, Kak. Aku belum, Kak. Checking, Kak. Aku tungguin.
tadi kan ada yang nanya, yang di Kahoot-nya bakal dibahas apa enggak. Sebenarnya tadi yang soal-soal yang di Kahoot ini tuh udah aku jelasin di materi tadi. Jadi nanti kalau misalnya aku lempar pertanyaan, boleh dijawab ya. Nanti aku masukin ke catatan aku buat yang reward tadi. Nanti aku bakal pilih satu orang siapa yang paling banyak jawab. Oke? Oke, Kak. Aku tunggu sampai partisipannya 100 kali ya. Oke, udah 102 nih. Kita mulai aja apa gimana? By the way, suara aku kedengeran, maksudnya suara Kahoot-nya kedengeran nggak ya apa putus-putus gitu? Biarin aja atau nggak apa-apa? Oke, aku mulai aja ya.
By the way, ini aku buat persoalannya 30 detik ya, guys. Yang bukan merupakan perekonomian tertutup. Yeay, 69 orang. Oke, untuk pembahasannya aku pengen satu orang jelasin, nanti aku catat namanya. Ada yang mau jelasin nggak? Saya Kak Siapa namanya? Reza. Oke, Reza. Ini kan soalnya perekonomian tertutup. Berarti tertutup itu dia hanya bergerak di dalam negara sendiri atau di dalam negeri. Kalau terbuka itu dia bersangkut paut dengan kegiatan impor dan ekspor. Berarti itu kegiatan di antara 2 atau lebih negara gitu kan Kak. Pasti jawabannya benar tuh yang hijau. Oke, benar. Jadi, thank you ya Reza, by the way. Jadi yang bukan merupakan perekonomian tertutup itu adalah rumah tangga luar negeri. Karena apa? Perekonomian tertutup itu hanya meliputi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Oke, kita lanjut. Mahya yang pertama. Bentar ya, agak lama. Menghasilkan barang dan jasa merupakan kegiatan dari Oke, benar. Yang menghasilkan barang dan jasa itu adalah rumah tangga produsen, karena produsen itu tujuannya adalah menghasilkan barang dan jasa dan akan dijual kepada konsumen. Ini yang jawab konsumen, bukan ya, karena rumah tangga konsumen itu adalah kegiatannya menghabiskan nilai guna barang atau menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Oke, next. Sekarang ada JJ. Lanjut ya. Upah merupakan balas jasa dari skill. Benar nggak? Oke, ini jawaban yang benar adalah false atau salah. Jadi upah itu bukan balas jasa dari skill. Ada yang mau jelasin nggak yang benarnya tuh apa? Saya boleh. Iya, Kak. Aku nggak. Siapa duluan ya tadi? Yang perempuan tadi aja deh nggak apa-apa. Oke. Namanya siapa? Ilona, Kak. Ilona, oke, Ilona. Iya, jadi kalau upah itu termasuknya ke tenaga kerja, Kak. Kalau skill itu baru laba. Kalau tanah itu sewa, kalau modal itu bunga. Oke, benar. Jadi, thank you banget ya Ilona. Iya, Kak, sama-sama.
Oke, jadi upah itu bukan merupakan balas jasa dari skill, karena kalau skill itu balas jasanya adalah laba atau keuntungan. Kalau tenaga kerja, baru balas jasanya adalah upah atau gaji. Terus kalau modal itu bunga, kalau tanah itu sewa. Benar banget. Jadi ini ingat-ingat ya guys, kalau skill itu balas jasanya adalah laba atau keuntungan, bukan upah. Kalau upah itu adalah balas jasa dari tenaga kerja. Sekarang ada salsa. Oke, lanjut. Berikut yang merupakan kegiatan rumah tangga pemerintah. By the way, Reza udah jawab 3, terus Ilona jawab 2, terus Kadila jawab 1. Oke, benar. Udah banyak yang jawab yang benar ya. Ada yang mau jelasin nggak? Saya Kak Reza. Nah, Oke, lagi Reza. ya udah Reza nggak apa-apa. Oke. Yang pernyataan yang benar yang kuning atau lingkaran Kak. Sebab kalau yang melakukan impor itu dilakukan oleh rumah tangga luar negeri. Membayar pajak tadi seperti yang Kakak jelaskan dilakukan oleh semua sektor. Semua sektor yang hijau itu dilakukan oleh rumah tangga produksi. Jadi jawaban yang benar itu adalah kuning. Oke, thank you Reza. Ya, jadi benar banget. Yang merupakan kegiatan rumah tangga pemerintah adalah mengatur kegiatan ekonomi. Thank you ya Reza udah jelasin. Lanjut, masih ada salsa ya di lama, dan ini skornya tuh dikit-dikit banget bedanya. Jadi, ayo pertahankan. Kita next. Pasar input merupakan, jadi aku udah jelasin, pasar input tuh kayak gimana, pasar output tuh kayak gimana. Oke, ada banyak yang benar. Ada yang mau jelasin? Ada yang mau jelasin nggak? Boleh langsung on mic. Oke, kalau nggak ada, aku aja yang jelasin. Jadi, Kakak aku mau. Oke, siapa namanya? Sasa. Salsa. Sasa. Oke, Salsa. Jadi pasar input itu pasar sumber kayak faktor produksi. Kalau pasar output itu pasar barang atau jasa. Oke, benar. Thank you, Sasa. Jadi benar ya yang kata Sasa, pasar input itu adalah pasar faktor produksi. Jadi pasar di mana kalau misalnya kita mau bayar tanah, balas jasa dari faktor produksi, bayar modal atau investasi, terus juga bayar kayak keahlian atau skill. Itu maksudnya faktor produksi. Kalau kita mau di pasar barang dan jasa atau pasar output itu adalah pasar yang dimana lewatnya barang atau jasa, misalnya lewatnya kita mau beli beras, itu maksudnya lewat barang dan jasa. Terus kita mau nyewa tukang bersih-bersih, itu juga masuk ke pasar barang dan jasa. Jadi kalau pasar input itu pasar faktor produksi. Oke, kita lanjut. Salsa masih di pertanyaan pertama, kita lanjutin ya.
Bener ya, basis dari model itu adalah bunga. Aduh, masih ada yang salah nih. Ada yang mau jelasin lagi nggak? Saya, Kak. Siapa tuh? Saya, Kak. Saya Kak Eza. Oke, boleh. Kalau tanah itu balas jasanya sewa, tenaga kerja itu balas jasanya upah, kalau modal itu bunga, kalau skill itu laba. Oke, benar. Siapa tadi yang jawab? Eza, Kak. Eza. Oke, Eza. Oke, benar. Kita lanjut lagi ya. Mencapai laba dan efisiensi merupakan kegiatan Oke. Sekarang kalau misalnya ada yang mau jelasin, boleh tolong jelasin dan kayak sebutin juga rumah tangga konsumen, rumah tangga luar negeri, rumah tangga pemerintah itu kegiatannya apa? Singkat aja. Boleh langsung on mic. Oke, Ilona. Yunita ya. Oh, Ilona. Oke. Jadi kalau rumah tangga konsumen itu kan sebagai penyedia faktor produksi. Kalau rumah tangga produsen sendiri itu dia jelas-jelas namanya itu kan produsen, artinya dia memproduksi suatu barang. Kalau misalnya dia udah memproduksi suatu barang, akan dipasarkan dan tujuannya untuk mencari laba. Nah, di dalam rumah tangga produsen sendiri itu ada yang namanya efisiensi atau efektivitas seperti yang udah dijelasin kakak tadi. Kalau rumah tangga luar negeri sendiri itu dia untuk melakukan ekspor impor antar negara. Kalau rumah tangga pemerintah itu tugasnya untuk mengatur suatu perekonomian negara. Udah, Kak. Oke, thank you ya Ilona. Bener banget. Jadi ini mencapai laba dan efisiensi merupakan kegiatan dari rumah tangga produsen. Karena apa? Karena sebagai produsen kita menghasilkan barang dan jasa itu untuk dijual dan untuk mencapai laba atau keuntungan. Oke, next ya. Oke, sekarang Rui yang di pertama. Udah dibalap masih salsa. Kita lanjut. Pembayaran atas barang dan jasa dilakukan di pasar output. Benar apa enggak? Oke, udah banyak yang benar. Benar ya, tadi aku udah bilang juga kalau misalnya pasar output itu pasar barang dan jasa, kalau pasar input itu pasar faktor produksi. Oke, next ya. Rui masih di peringkat 1. Manakah yang bukan merupakan faktor produksi?
Oke. Masih ada yang salah, 28 orang. Ada yang mau jelasin nggak? Ilona, Kak. Oke, Ilona, boleh. Jadi kalau misalnya faktor produksi itu berhubungan yang akan diproduksi. Kalau misalnya faktor produksi alam, itu kan kita bisa ngambil sumber daya alam, kita bisa produksi jadi sesuatu yang baru gitu. Kayak misalnya kita ngambil pohon, terus kita buat jadi sebuah meja kan bisa kan. Kalau misalnya faktor produksi modal, untuk memproduksi sendiri kita itu butuh modal kan untuk menjalaninya. Kalau skill itu pasti juga dibutuhin kayak tadi faktor rumah tangga konsumen itu kan dia butuh skill dari rumah tangga produsen itu butuh skill dari rumah tangga konsumen untuk ngejalanin usahanya gitu, Kak. Oke, benar. Thank you, Ilona. Kenapa alam itu termasuk faktor produksi? Di alam itu benar banget. Tadi kita bisa ngambil bahan baku itu dari alam. Terus tadi kalau aku bilang tanah itu merupakan faktor produksi, benar kan? Jadi kalau alam itu meliputi tanah. Yang benar, yang bukan merupakan faktor produksi adalah impor. Karena impor itu bukan faktor produksi. Dia itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau rumah tangga luar negeri. Jadi yang benar adalah impor bukan merupakan faktor produksi. Kita lanjut. Kegiatan rumah tangga konsumen adalah oke, benar. Ada yang mau jelasin? Ilona, Kak. Oke, boleh Ilona. Jadi kegiatan rumah tangga konsumen kan konsumen itu sebagai pemakai dari biaya produksi, otomatis dia harus menyimpan pendapatannya untuk investasi dan tabungan gitu. Oke, benar. Kenapa jawabannya yang menyimpan pendapatan? Karena benar tadi kegiatan rumah tangga konsumen itu bisa untuk menyimpan pendapatannya untuk investasi dan juga menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Oke, sekarang udah selesai. Ternyata yang menang adalah Rui. Congrats ya, by the way, congrats buat Rui, I don't know who, sama Namira. By the way, nanti yang Rui boleh chat aku di line, nanti aku taruh di chat ya. Sekarang aku mau ngumumin yang jawab-jawab banyak. Terus tapi sebelum itu, aku minta kalian untuk isi ulasan atau review kelas aku hari ini gimana. Terus juga kalian bisa kasih ulasan ini di bit.ly/kelasbersinar, atau kalau misalnya mau traktirin bersinar juga bisa di bit.ly/traktirin bersinar. Boleh ya, aku minta tolong banget sama kalian untuk review kelas aku hari ini di bit.ly/kelasbersinar biar nanti aku bisa lihat apa nih yang kurang dari kelas aku hari ini. Tolong ya. Terus juga sambil nunggu kalian nunggu reviewnya, aku juga mau ini dulu open camera dulu ya buat teman-teman biar untuk dokumentasi, biar kayak oh ya aku pernah ikut kelasnya Dewinta nih gitu, kayak buat kenang-kenangan gitu. Aku minta ya untuk yang bisa on cam biar nanti kita dokumentasi. Aku stop share dulu ya.
Oke, buat dokumentasi diperkenankan untuk yang bisa on cam ya.